Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima Siti Aisyah dari kelas C dengan nomor NIM 1862050202. Video kali ini yaitu sebagai tugas pengganti UTS dari mata kuliah Perkembangan Moral dan Agama dengan dosen penggampu Ibu Dr. Randa Rizawati MSI. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dalam mengembangkan kompetensi moral dan agama bagi anak usia dini. Moral merupakan aspek mendasar manusia yang perlu dibenahi dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan kepribadian manusia yang lebih baik. Menurut Kailani 2010 menyatakan bahwa moral merupakan ajaran-ajaran atau wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan menjadi manusia yang baik. Pengertian moral dan agama. Moral secara etimologi dari bahasa Latin atau jamak yang berarti kebiasaan atau adat. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral juga dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. Sedangkan agama yaitu berasal dari bahasa Sanskerta dari huruf A berarti tidak dan gama berarti kacau. Kedua kata tersebut dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau. Agama merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia. Agama berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan terhadap Tuhan dan alam gaib. Moral dan agama saling melengkapi satu sama lain. Agama membutuhkan moral atau etika untuk secara kritis melihat tindakan moral yang mungkin tidak rasional. Sedangkan moral atau etika itu sendiri membutuhkan agama agar manusia tidak mengabaikan kepekaan rasa di dalam dirinya. Selanjutnya, bagaimana cara menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dalam mengembangkan kompetensi moral dan agama pada anak usia dini. Sekolah adalah tempat belajar kedua setelah lingkungan di rumah. Untuk itu, sebagai guru atau pendidik memiliki kewajiban dalam menerapkan moral dan agama kepada anak didik di usia dini. Di antaranya dengan menanamkan rasa cinta kepada Allah. Misalnya, kenalkan anak tentang sifat-sifat Allah, kemudian ajak anak dengan sholat berjamaah, dan juga bisa dengan melatih anak untuk memiliki sikap peduli terhadap sesama. Yang kemudian menciptakan rasa aman, yaitu dengan penumbuhan budi pekerti, kemudian pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, kemudian pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Selanjutnya, seorang guru haruslah memiliki sikap lembut dan kasih sayang. Karena guru adalah orang tua kedua dari ayah dan ibunya. Anak akan merasa senang bila dilakukan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Yang selanjutnya, menanamkan cinta tanah air, yaitu dengan melakukan upacara bendera dengan penuh hikmat, menghormati guru dan teman-teman, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, merawat dan tidak merusak fasilitas umum,
juga menjaga kelestarian lingkungan, dan dapat menjaga kebersihan lingkungan. Yang selanjutnya dengan meneliti dan memahami, yaitu dorongan anak untuk mencoba. Seorang guru haruslah menjadi motivator untuk anak didiknya untuk meningkatkan rasa percaya diri sehingga menjadi kepribadian yang mandiri. Selanjutnya, menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak, yaitu dengan memberikan wawasan yang luas, membiarkan anak untuk mencoba, memberikan stimulus, mengamati tingkah laku anak, juga memberi anak ruang eksplorasi. Yang selanjutnya dengan memberikan penghargaan, yaitu dengan penghargaan dengan nilai mendidik, penghargaan sebagai motivasi, dan juga penghargaan memperkuat perlakuan anak yang positif. Selanjutnya dengan pendidikan jasmani, merupakan bagian integral dari pendidikan yang membantu para siswa untuk dapat menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, baik fisik, motorik, mental, dan sosial. Aktivitas fisik juga sangat berguna bagi kesehatan. Yang selanjutnya, memberikan teladan yang baik. Kepribadian yang mantap dari seorang guru adalah memberikan teladan atau contoh yang baik terhadap anak didik dan masyarakat pada umumnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang ditaati nasihatnya dan ditiru dari sikap dan ucapannya. Yang kemudian dengan pengulangan dalam proses pembelajaran. Pengulangan merupakan salah satu prinsip dalam pembelajaran sesuai dengan teori psikologis daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamati, menanggapi, mengingat, menghayal, merasakan, dan berpikir. Yang selanjutnya terakhir, memenuhi kebutuhan bermain. Bermain adalah dunianya anak-anak. Dari bermain, anak bisa mendapatkan hal yang positif seperti belajar bersosialisasi dengan temannya, mengenal berbagai sikap dan tolong menolong, dan lain-lain. Moral dan agama merupakan suatu pondasi dalam pembentukan karakter anak. Hal ini harus ditanamkan sejak dini, dimulai dari memberikan tauladan yang baik, kebiasaan yang baik, dan kontinu. Memberikan nasihat yang baik dan menyenangkan tanpa paksaan, lingkungan yang baik dan positif. Moral dan agama diberikan utamanya di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan terutama di sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.